Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Pak Kiai Sufyan, Dr. Kiai Sufyan, Kiainya Unjad. Masya Allah. Ya. Yang saya hormati para narasumber yang dari Pergunung, Pak Sahudi Ramli, yang dari apa? Iya, Curug, Prof. Pak siapa? Pak Dr. Sumarto. Terima kasih. Pak Rektor itu kawan dekat saya. Masya Allah. Iya, Prof. CS saya. Wah. Mudah-mudahan ketularan nasibnya. Amin. Ada sekalian, para dosen ini kalau ada, para dosen dan ada sekalian yang saya hormati. Saya kira ini tema diskusi yang luar biasa, yang relevan, yang sesuai dengan situasi kondisi saat ini, di mana negara kita saat ini, bangsa kita saat ini, memerlukan sikap yang moderat dalam memahami agama. Jadi saya kira perlu dipahami, jadi bukan moderasi agama ya, tapi moderasi beragama. Artinya kalau agama Islam sudah pasti itu moderat. Ya, ada sekalian, ibu bapak sekalian, Islam itu secara konsep itu sudah selesai, itu moderat. Tidak ada agama Islam dari sisi manapun, ayat Quran, hadis maupun yang lain yang mengajarkan kepada kita untuk berbuat atau bersikap ekstrim, ya, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Ya, kalau ekstrim kiri itu lebih ke pemahaman-pemahaman yang di luar Islam, ya. Kalau ekstrem kanan itu sangat tekstual gitu, sangat tekstual, sehingga kedua-dua ekstrem ini tidak baik untuk kehidupan keberagamaan, kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Makanya yang diperlukan dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia adalah sikap moderat, utamanya dalam memahami agama. Oleh karena itu, moderasi beragama adalah cara pandang, sikap dan praktik beragama dalam kehidupan bersama. Ada sekalian, jadi tidak tepat jika kemudian kita bersikap ekstrim di tengah-tengah kehidupan kita yang sangat plural. Ya, kita tahu Indonesia ini adalah negara atau bangsa yang majemuk, ya, bukan yang homogen, tapi heterogen. Ya, hanya dengan sikap moderat maka kehidupan berbangsa dan bernegara akan terjamin, akan terjaga, sehingga keberlangsungan negara Indonesia juga akan terjaga. Ya, saya waktu isu tentang TOA, ya, yang tadi ditanyakan, ya, itu saya terpaksa dan harus menjelaskan kepada publik tentang duduk perkaranya, karena waktu itu sangat politis, dipolitisasi, ya, seolah-olah Menteri Agama Gus Ben itu melarang orang azan atau menyamakan azan dengan suara anjing menggonggong. Itu luar biasa. Gus Menteri, ya, Menteri Agama diserang habis-habisan dengan isu TOA. Dan saya berbicara di publik, dan kalau tidak keliru itu hampir 80 media yang mengutip pandangan saya. Yang pertama, bahwa tidak benar kalau Menteri Agama menyatakan atau menyamakan suara azan dengan gonggongan. Itu langsung dipelintir itu dan menjadi sarapan, menjadi santapan publik, sehingga orang yang nggak pernah dengar statement dari Gus Men, Menteri Agama, itu langsung percaya. Ya. Kemudian dipesetkan juga bahwa Menteri Agama melarang azan dengan TOA. Itu juga keliru. Yang betul itu adalah pembatasan, pengaturan menggunakan TOA, karena ini terkait dengan kepentingan publik, ketertiban publik. Itu edaran nomor 5 tahun 2022 Menteri Agama itu sudah saya klarifikasi dengan rupa, dan alhamdulillah sudah selesai.
Termasuk juga masalah batik tadi nanya batik yang berbagai macam gambar itu juga belum final. Ya tadi ya Pak Ramli ya, itu belum final itu baru rencana Kementerian Agama menjadikan batik dengan berbagai macam logo agama sebagai apa yang disebut sebagai batik moderasi beragama. Memang masih pro kontra dan tentu Kementerian Agama akan meminta pandangan kepada para ulama apakah ini maslahat atau tidak. Ya, itu belum apa-apa sudah ribut itu. Publik sudah memprotes bahwa ya macam-macam lah pandangannya yang tidak objektif, tidak memahami duduk perkaranya dan seterusnya. Saya kira ini perlu didudukkan dengan benar. Ada sekalian saya hormati, ciri khas dari moderasi beragama itu antara lain bahwa sikap kita dalam beragama itu menghargai konstitusi, mungkin sudah disampaikan oleh Pak Roni dan Pak yang dari Curug, dan juga menghargai kemanusiaan. Saya kira itu paling utama itu ya. Jadi kalau beragama ada sekalian tidak menghargai konstitusi itu sudah dipastikan tidak moderat. Yang kedua, kalau beragama tanpa menghargai kemanusiaan juga dipastikan itu juga tidak moderat, keliru. Ya, kita banyak mendengar ceramah-ceramah dari para kiai, para ahli agama bahwa aspek kemanusiaan itu lebih diutamakan ketimbang aspek ritual. Betul nggak dari sekalian? Betul ya? Aspek kemanusiaan itu diutamakan ketimbang aspek ritual. Sudah tahu contohnya? Misalnya haji yang sering kita dengar ya. Kalau kita berhaji sementara tetangga kita kelaparan dan mati misalnya, meskipun dia non muslim, itu haji kita absurd. Ya, haji kita ditolak, tidak berpahala. Ya, karena tetangga kita masih ada yang kelaparan. Itu artinya apa? Bahwa aspek kemanusiaan itu lebih utama ketimbang aspek ritualitas. Kecuali kalau aspek kemanusiaan sudah selesai, baru aspek ritual itu menjadi utama. Sama dengan cerita-cerita tentang bagaimana seorang misalnya pelacur yang sering kita dengar ceritanya, pelacur masuk surga gara-gara apa? Gara-gara memberi minum anjing yang kehausan. Pernah dengar cerita itu ya? Iya, itu ya artinya kelompok orang yang nista saja bisa masuk surga gara-gara beliau itu orang itu berbuat atau mengutamakan aspek bukan manusia kalau binatang ya, tapi menolong makhluk lain. Ya, itu gara-gara itu kemudian dia dianggap mulia dan masuk surga. Nah ini sekali lagi aspek kemanusiaan menjadi ciri khas dari sikap kita dalam memahami agama. Demikian juga tadi konstitusi. Saya termasuk salah satu tim penyusun materi soal ujian wawasan kebangsaan untuk calon-calon pegawai negeri sipil. Sekarang ada ujian itu. Jadi setiap calon pegawai negeri sipil akan diuji wawasan kebangsaannya. Jadi untuk mengclearkan ya, untuk memastikan bahwa calon ASN atau PNS atau P3K itu ya clean dari paham-paham radikal ya, dan tentu harus punya pemahaman yang moderat terhadap agama. Nah, jadi antara lain yang kita gali adalah apakah si calon PNS ini memiliki pemahaman misalnya bahwa Pancasila itu bertentangan dengan Islam, misalnya gitu ya. Misalnya saya bertanya atau menjebak gitu ya. Menurut saya Pancasila itu di luar ajaran Islam misalnya, atau bukan berasal dari ajaran Islam. Pancasila itu adalah tauhid misalnya gitu. Nih kalau pesertanya betul Pak saya setuju, nah itu sudah pasti tuh.
Jadi kita jebak pertanyaannya. Jangan ditanya apakah saudara setuju dengan Pancasila? Ya setuju Pak. Padahal artinya tidak, sikapnya tidak. Nah itu saya kira bisa dilihat apakah dia memiliki paham yang moderat, antara lain apakah dia membenturkan antara Islam dengan konstitusi kita atau tidak. Jadi ketika tidak membenturkan atau menselaraskan atau bahkan mensinkronkan antara Pancasila dan Islam, maka sudah dipastikan dia memiliki paham keagamaan yang moderat. Saya kira ini harus betul-betul ditanamkan di di kalangan mahasiswa, karena mahasiswa ini termasuk, mohon maaf, menurut hasil riset juga termasuk yang kelompok yang rentan paham radikalisme. Mahasiswa termasuk juga ASN itu termasuk yang rentan terpapar paham radikalisme. Hasil riset Wahid Institute misalnya ya masih menenangkan kita karena 70 sekian persen itu masih menyatakan tidak setuju dengan paham radikalisme, 7% menyetujui, dan berapa persen itu 2% atau 0, sekian persen itu pernah melakukan atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bernuansa radikalisme. Saya kira ini menjadi warning buat kita semua, khususnya para generasi milenial yang ada di hadapan saya, karena kita pada kurun waktu ini terjadi apa yang disebut sebagai bonus demografi, di mana jumlah remaja kaum muda ini sangat besar, sehingga sangat potensial akan kemana bangsa ini dibawa dan seterusnya. Jadi ini harus kita persiapkan sedemikian rupa agar generasi kita yang sekarang adalah generasi milenial ini kelak kemudian akan menjadi generasi calon pemimpin bangsa yang betul-betul memiliki pemahaman keagamaan yang moderat, dan ini akan menjadi model besar bagi pembangunan bangsa Indonesia. Saya kira demikian dari saya, karena ini darurat ya, dari sekalian diperintahkan oleh senior saya. Bonus kita. Saya tidak bisa menolak. Saya bilang saya harus ke bandara, tidak bisa, harus ke sini dulu. Nanti ditraktir durian, nah itu kalau itu saya mau lah. Oke, terima kasih. Saya sangat senang sekali bisa berdialog, bertemu dengan adik sekalian, generasi muda yang luar biasa dari Unja. Terima kasih atas perhatiannya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.